Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Dong Bottom of Fallen God episode ke-28 dan 29 ya guys ya. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini tuh kita review dulu episode sebelumnya di mana Chenan menyelamatkan Cuyuk dari racun kegelapan, tetapi tindakannya malah membuat salah paham seluruh penghuni asrama putri. Selain itu Chenan juga kepergok mau membobol pintu ruang penyimpanan kitab sutra Tian Yuan dan membuatnya harus kena hukuman dari wakil dekan. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Chenan kembali terlibat pertempuran dengan geng Yingji Xia dan para antek-antek dajalnya, di mana nantinya pertempuran itu akan menyebabkan Chenan kesasar ke area terlarang hutan yang sangat angker. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja tuh kita terobos. Tubuh Dongdong terlempar cukup jauh pasca dipaksa mundur Chenan dari hadapan geng Yingji Xia. Kemudian sesaat kemudian naga imut itu mendadak dibuat galau apakah harus pergi dari bantuan ataukah harus kembali ke lokasi pertempuran untuk membantu Chenan melawan musuh. Di tengah kegalauannya itu Dongdong tiba-tiba mengalami satu fenomena aneh yang seketika membuat dia teringat pada pesan terakhir Aufeng untuk selalu melindungi Chenan. Berdasarkan hal itu, Dongdong pun mulai membulatkan tekadnya untuk kembali ke lokasi pertempuran, di mana sebelumnya tubuh bayi naga itu mengalami transformasi untuk menjadi lebih kuat. Di sisi lain Chenan berhasil melepaskan diri dari ikatan es, tetapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena Kai Wen lagi-lagi memborbardir Chenan dengan serangan es lainnya. Ketika Chenan sudah terkepung es, anggota Yingji Xia juga siap menghantam Chenan secara berjamaah hingga akhirnya aksi mereka semua harus berakhir gagal di bawah kekuatan Dongdong yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Chenan. Dongdong bahkan menantang kubu musuh untuk baku hantam hingga akhirnya pertempuran di antara mereka pun tidak terhindarkan lagi. Setelah kubu musuh berhasil dikalahkan, Dongdong tiba-tiba merasa sangat lapar sehingga ia pun cepat-cepat membawa kabur Chenan dari lokasi pertempuran. Hal tersebut jelas saja membuat para musuh jadi kesal dan bergegas untuk mengejar mereka berdua. Tapi karena jarak Dongdong dan Chenan sudah terlalu jauh, para musuh ini pun menghentikan pengejaran, terlebih lagi setelah mendengar pernyataan Kai Wen yang menyebutkan kalau Chenan dan naga piaraannya pasti bakal meninggal di area terlarang hutan. Menyadari Chenan dan Dongdong diprediksi bakal meninggal begitu saja, geng Yingji Xia tentu tidak terima karena mereka masih belum mendapatkan busur Hoi yang dipegang oleh Chenan. Mereka pun berencana untuk melanjutkan pengejaran, tetapi rencana itu tidak digubris Kai Wen yang nampak sangat tidak peduli dengan urusan geng Yingji Xia. Alih-alih ikut melanjutkan pengejaran, Kai Wen malah membuat pernyataan kalau dirinya sudah cukup berbaik hati dengan tidak melaporkan penyusupan geng Yingji Xia kepada pihak Akademi Shenlan. Kembali kepada Chenan, saat ini dia mulai terheran-heran mengapa geng Yingji Xia dan para sekutunya tidak mengejar mereka. Sementara Chenan keheranan, Dongdong justru semakin kelaparan hingga akhirnya tubuh Dongdong pun meluncur bebas dan mendarat di sebuah lembah yang penuh dengan kerangka binatang. Di lembah tersebut mereka juga dikejutkan dengan kemunculan bunga pelahap roh yang dipercaya bisa menggerogoti kekuatan spiritual makhluk hidup, dan tak mau kekuatan spiritualnya dilahap oleh bunga-bunga itu, Chenan dan Dongdong pun berlari sekencang mungkin hingga akhirnya mengetahui binatang pemakan roh juga ada di sana. Chenan dan Dongdong terus berlari lagi sampai tibalah mereka berdua di jalan buntu dan mendengar suara misterius yang menyarankan supaya mereka memasuki kuil iblis. Karena tidak ada pilihan lain, Chenan pun memutuskan untuk mengikuti saran tersebut dan mulai diganggu jiwa-jiwa gentayangan di sepanjang jalan menuju kuil. Setelah melalui perjalanan panjang, Chenan dan Dongdong akhirnya sampai di kuil iblis dan perlahan Chenan mulai merasakan adanya aura dewa dan iblis kuno. Chenan bahkan bisa merasakan adanya energi yang sangat mirip dengan Giok Rui.
Di bagian dalam kuil, Chenan dan Dongdong menemukan sebuah patung yang diduga berfungsi sebagai penghalang jalan keluar. Ketika mengamati patung tersebut, Chenan tiba-tiba dikejutkan dengan serangan dadakan yang seketika membuat dia menduga kalau dewa dan iblis kuno pernah ada di sana. Belum pulih dari keterkejutan itu, Chenan lagi-lagi dikejutkan dengan sebuah patung dewa yang mendadak hidup, di mana setelahnya patung itu membuat tubuh Chenan terperangkap dan nyaris cilaka. Tak terima Chenan akan dihabisi, Dongdong langsung sigap menyelamatkan. Hingga akhirnya... Melihat naga imut piaraannya tumbang, Chenan tentu tidak tinggal diam dan langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membebaskan diri dari perangkap. Setelah terbebas, Chenan segera menggunakan busur Hoi untuk menyerang balik patung dewa, tetapi sayangnya senjata ilahi kerajaan Dongchu itu tidak mempan untuk mengalahkan patung dewa tersebut. Sampai akhirnya Chenan tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah fenomena di mana giok Ruyi yang tertanam di tangannya mulai bereaksi dan perlahan melenyap patung tersebut. Sesaat setelah patung itu benar-benar dilenyapkan, tubuh Chenan seakan mendapat serangan balik dari giok Ruyi dan seketika membuat dia tumbang di sebelah Dongdong. Melihat sobat baiknya ikutan tumbang, Dongdong buru-buru menghampiri Chenan, tetapi ia malah ikutan kena serangan balik dari giok Ruyi. Saking kuatnya serangan balik itu, Dongdong dan Chenan pun perlahan hilang kesadaran, tapi sebelum benar-benar menutup mata, Chenan sempat melihat kemunculan kakek berjubah hitam yang berjalan menghampirinya. Setelah pingsan sebentar, Chenan akhirnya terbangun dan melihat kakek jubah hitam sedang berbuat sesuatu kepada Dongdong. Khawatir Dongdong bakal kena kenapa-napa, Chenan langsung melayangkan serangan pada si kakek meskipun serangan tersebut harus berakhir gagal. Untuk meluruskan kesalahpahamannya, kakek itu kemudian menjelaskan kalau dirinya tidak melakukan apa-apa dan hanya memeriksa kondisi Dongdong yang kehabisan kekuatan spiritual. Namun meski sudah dijelaskan, Chenan tetap tidak percaya dan mengira kalau Dongdong telah diapa-apakan. Dengan penuh emosi, Chenan kembali menyerang kakek jubah hitam sampai akhirnya dia kena serangan balik dari si kakek. Tanpa diduga, serangan kakek jubah hitam cukup membuat Chenan pusyang 7 keliling, sedangkan si kakek sendiri justru malah terlihat senang seolah-olah baru menemukan seseorang yang dia tunggu. Tanpa ragu sedikit pun kakek itu lantas membuat Chenan pinishirin terkait alasan kenapa dia bisa mengendalikan busur Hoi dan bisa mendapatkan pengakuan giok Ruyi. Dia juga menjelaskan kalau tuannya adalah salah satu dewa iblis kuno yang gugur dalam pertempuran 10.000 tahun lalu. Tapi karena respon Chenan malah terkesan sulit percaya ucapannya, kakek itu pun menggetarkan seisi kuil dan membuat jiwa Chenan menjelajahi lorong waktu ke masa lalu. Setelah menjelajah lorong waktu, Chenan akhirnya tiba pada suatu zaman di mana saat itu dua pria kuat tampak sedang terlibat percecokan dengan sosok penghasut dewa dan iblis. Percecokan tersebut lantas berujung pada pertempuran sengit yang sampai menggetarkan langit dan bumi. Selama pertempuran berlangsung, dua pria itu sempat mempermasalahkan terkait mata akar langit yang disembunyikan di tempat dingin. Selain itu, mereka juga mencoba memutus rantai reinkarnasi dan sengaja mengorbankan banyak jiwa kultivator muda demi menentang takdir langit. Yang mengejutkan, aksi tersebut juga ternyata melibatkan sosok yang bernama Xiaobai yang tidak lain adalah diri Chenan di puluhan ribu tahun yang lalu. Saat itu, Chenan terlihat membantu dua pria tadi untuk menghancurkan akar mata langit yang sangat mempengaruhi siklus reinkarnasi dewa dan iblis. Setelah menempuh perjuangan yang cukup lama, akar mata langit itu berhasil dihancurkan dan seketika membuat dua pria menjadi lebih tenang sekaligus yakin bahwa di masa depan tidak akan ada lagi yang bisa mendeteksi keberadaan reinkarnasi Chenan. Bersamaan dengan itu, jiwa Chenan kembali menjelajahi lorong waktu dan singgah di beberapa kehidupan.
Berkat perjalanan waktu tersebut, Chenan akhirnya mengetahui bagaimana dirinya dikuburkan di makam dewa dan iblis sampai akhirnya dapat dibangkitkan lagi setelah 10.000 tahun. Semua gambaran itu jelas saja membuat kepala Chenan sangat kesakitan hingga ia pun segera dihampiri kakek jubah hitam yang seketika memastikan apakah Chenan sudah mendapat jawaban terkait misteri 10.000 tahun lalu. Nah, menanggapi ucapan si kakek, Chenan lantas menjelaskan apa yang dilihatnya barusan lalu mempertanyakan identitas asli si kakek yang terkesan seperti sedang mempermainkannya. Untuk menanggapi pertanyaan Chenan, kakek jubah hitam kembali menjelaskan kalau gambaran kehidupan yang dilihat Chenan barusan bukan merupakan ilusi, melainkan ingatan peta asal mula dewa iblis yang tersimpan di dalam tubuhnya, di mana peta itu merekam momen-momen penting dewa iblis ketika perang menentang langit, termasuk merekam jejak kehidupan Chenan puluhan ribu tahun silam. Kakek jubah hitam juga memberitahukan bahwa pada 10.000 tahun lalu jalan langit mulai muncul di dunia, sedangkan para dewa dari 6 alam terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok penentang dan kelompok pendukung jalan langit. Diberitahukan pula pada zaman itu dewa dan iblis sama-sama menentang jalan langit dan mereka rela berperang melawan langit hanya demi melindungi semua makhluk hidup di dunia. Hanya saja semua upaya perang yang mereka lakukan harus berakhir gagal di mana semua dewa meninggal dunia sedangkan para iblis dimusnahkan saat itu juga. Namun kabar baiknya, Chenan merupakan seseorang yang masih memiliki satu kesempatan lagi untuk bisa berjuang melawan kehendak langit. Dan terakhir kakek itu juga memberitahukan bahwa 10.000 tahun lalu dewa iblis yang menentang langit pernah bersumpah akan memberikan seluruh kekuatan mereka pada peta asal mula dewa iblis setelah meninggal. Selesai berkata-kata, tubuh kakek jubah hitam perlahan mulai lenyap menandakan bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Dengan segera kakek itu pun berpesan kepada Chenan supaya dia melindungi rahasia peta asal mula dewa iblis sebaik mungkin. Dan karena kuil itu juga sudah menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, kakek itu juga menyarankan Chenan supaya cepat meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum tempat itu benar-benar runtuh, Chenan masih sempat memperlihatkan penampakan dunia yang selama ribuan tahun pernah dijaga oleh si kakek. Dan setelah semua itu selesai, tubuh kakek jubah hitam pun menghilang tanpa sisa. Saat tubuh kakek jubah hitam benar-benar sudah lenyap, kuil iblis tiba-tiba mendapatkan guncangan besar sehingga hal itu membuat Chenan buru-buru mengamankan Dongdong. Bersamaan dengan itu muncul suara tawa misterius yang sangat puas seolah-olah sedang merayakan kebebasannya dari penjara kuil tersebut. Dan benar saja, selang beberapa waktu seekor naga besar tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan langsung menunjukkan gigi tajamnya kepada Chenan sekaligus menghadiahi Chenan dengan semburan api naga. Usut punya usut, naga ilahi ungu emas itu ternyata sudah hidup di zaman kuno, tetapi dia disegel oleh seseorang di bawah kuil tersebut pasca terluka parah dalam sebuah perang. Meski begitu, naga purba ini mengklaim dirinya sebagai makhluk yang tak tertandingi, yang jika saja dirinya tidak pernah disegel di kuil itu, maka kemungkinan dia sudah terkenal sejagat raya. Merasa perkataan naga satu ini terlalu sombong dan sok keren, Chenan lantas berkomentar kalau kekuatan tak tertandingi yang diklaim naga itu adalah kepalsuan belaka. Dan tak terima dengan komentar Chenan, naga itu pun kembali menyemburkan apinya ke arah Chenan. Chenan ya, akhirnya Chenan sudah mengetahui alasan mengapa dia dibangkitkan dari kubur setelah 10.000 tahun. Setelah menampilkan episode 1 sampai episode 29 akhirnya terjawab ya guys ya. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana upaya Chenan dalam menghadapi kebarbaran naga ilahi ungu emas yang baru lepas dari kurungan 10.000 tahun.